Istiqomah itu bagi teman. Ya, saya bagi itu istiqomah gitu lah. Ya, tapi lama. Ya tu, tapi istiqomah begini. Belum balik. Masih lagi juga bukan. Buat lagi. Buat lagi sampai. Iya. Tinggal video hari ini ya. Hari ini belum jadi, belum jadi video. Iya.
Kalau tidak, kalau awak itu hubungannya ada yang dia tapi sedang Apa kosong? Yang kosong diisi. Yang kosong diisi. Yang penting jangan nutupi kamera aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah wa rasulina syafiina. Qurratu sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati ansar wa ashabi ahbab jami' thumma yadara jami' sarat lahu li muqarrabin bi masyarik al-ardi ila magharibiha bariha khususan sahibul kitab sahibul wasil imam Bakar ad-Dunya bin Abdul Rasul Akbar sahibul kitab Syuhbana Muhammad bin Hussein bin Abdullah al-Habshi sahib hadha ad-dar sahib al-hara الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور بسادة أولى مقرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا وديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه إن اللهم الخير وإنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر الحبايب حبابات حاضرين حضرات إخواني أخواتي رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita dan dipertemukan kita kembali di rumah yang penuh berkah ini dalam majlis rutin kita setiap petang ba'dal asar yaumul Isnin di rumah di kediaman Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Dan kami minta maaf kepada para habaib dan hadirin sekalian atas keterlambatan. Masya Allah, macet luar biasa ya, Alhamdulillah. Pakai motor susah, apalagi pakai mobil. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah ala kulli hal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Alhamdulillah, tempat terasa kita sudah masuk hari yang ke-25, malam ke-26 daripada bulan Zulhijjah. Artinya tinggal kurang lebih 4 hari atau 5 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Satu pertanyaan buat kita semua yang hadir, baik kita yang di pojok ataupun akhwat, ummahat, kira-kira lah tinggal 5 hari ni ada terasa apa lah? Katik rasa apa? Kalau tahun baru nasional, nak nyambut tahun baru, nak habis Desember tu, dari tanggal 20 sudah repot, sudah sibuk. Ini pun Alhamdulillah ya, sebagian asatidz kita mengingatkan terus, diingatkan dengan tanggal Hijriah, diingatkan tinggal beberapa hari lagi. Tapi cak biasa bagi kita. Katik cak suatu yang membuat kita harus menyambutnya, menunggunya. Tapi kalau nasional, miladi, Desember nunggu Januari, Masya Allah, heboh, hebut. Ya, kita tunggulah kakek. Sambutan-sambutan, banner-banner. Mungkin nak katik. Ya, banner-banner yang menyambut tahun baru Hijriah. Beda kalau nyambut tahun baru Masehi. Lebih kamilah deh banner-banner diskon. Ya, diskon ini, diskon itu Masya Allah. Nah sekarang ya, sebagai mukadimah saya ngajak semua kita ikhwan ambil bagian. Ya, kamu logong apalah, gang apalah. Juga kita pacar tak masang depan logong kita banner. Wallah banner tak sebab ikhwan. Ya, kalau 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 3. Kalau semeter Selawik ribu, berapa 75.000. Ya, orang 5 lah kebanyakan gini itu orang 5 tu sikap orang pacak buat banner. Pasang 3 hari sebelum, mulai besok atau lusa pasang sampai lewat waktu. Apalagi yang pengurus mushola, pengurus masjid, harus itu. Jangan sampai kita lewat begitu saja, tidak ada penyambutan. Ketika anak maulid kita bikin acara, pasang banner cantik, bagus, baik. Dan ada acara maulid, Isra Mi'raj, acara apa, kita bikin banner untuk keluarga, kita bikin banner penyambutan maulid tersebut. Itu cantik ya kawan. Nah sekarang kita hidupkan juga biar umat ini melek. Ya, jangan sampai kakek sisip minggu Sabtu nih tanggal 1 insyaallah. Ya, tanggal 1 Muharram, hari Sabtu, tanggal merah. Sisip orang Islam bingung, nang apa libur sekolah kamu nak? Ya, tak tahu mbah atau anaknya tanggal merah. Oh tanggal merah. Ngapo tanggal merah di baik? Tak tahu juga. Ya, memang kita nak auzubillah min dzalik, kekurangan kita sebagai muslim tidak menggunakan kalender Islam dalam kehidupan kita. Kalau sekarang bulan ini cantik, gampang ingatnya, dagang. Yang ini tanggal 25 Juli, 25 Zulhijjah. Lama bulan depan selisih 2. Tanggal 29 akhir, tanggal 31 Muharram insyaallah. 1 Muharram. Nah mari kita siapkan ikhwan, sambut ya. Kita sambut ummahat, akhwat. Antum bikin, antum masyaallah punya kreatif kan lewat medsos bisa. Setiap orang bisa bikin sendiri. Tapi yang cantik, yang cakep. Ya, bikin yang cakep, pakai bahasa gaul boleh tapi jangan terlalu lebay. Ya, bahasa gaul boleh. Sambut tahun baru Islam. Ya, seperti yang PSM mungkin nanti diputar ulang, bikin ada cuplikan dari film Risalah, bagaimana hijrahnya Rasulullah, bagaimana suasana mereka nyambut Rasulullah datang. Itu kan dakwah. Antum tidak bisa bikin yang ada dari punya PSM itu, nanti kan insya Allah kita putar lagi, antum share ke baik-baiknya. Itu Masya Allah sudah dakwah termasuk ya. Jadi jangan kita pakum diam lewat, kita harus timbulkan. Ini min sya'airuddin, min alamat taqwal qulub, sudah kita baca kemarin. Termasuk bentuk ketakwaan hati seorang itu adanya ghirah terhadap agama, adanya ghirah. Mana ghirah itu kecemburuan, perhatian. Nah, sekarang nak nyambut tahun baru, belum ada apa-apa kita nih, tinggal berapa hari lagi loh. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Subhanallah, tinggal 4 hari lagi. Jumat petang insyaAllah kita baca doa awal akhir tahun. Ba'dal maghrib baca doa awal tahun. Saya sip tulisannya belum siap, kalau macam belum siap pas awal tahun nanti. Nah, disiapkan. Bila perlu ya kalau bisa. Dan usahakan bisa. Ya, tak punya semangat, bikin semangat. Adakan acara. Adakan acara nyambut tahun baru Islam. Ya undang ustaz, tak mampu manggil ustaz Jojo yang pagak jadilah. Di majlis lah, ustaz fulan kebetulan malam Ahad atau malam Senin atau malam apa dia ada majlis. Di majlis itulah jadikan perayaan menyambut tahun baru Islam. Minta sama ustaznya mungkin merubah warna dikit. Macam mana majlis misalnya kita bicara tentang bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting ya, Ini min sya'airuddin wa min alamat taqwatul qulub, bentuk daripada ketakwaan hati seorang itu adanya dia perhatian dengan syiar-syiar agama. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Kalau kita acuh tak acuh dengan yang seperti ini, ya, tahun baru Islam kita acuh tak acuh biasa baik. Tak boleh kita agoi, tak boleh kita besarkan. Bahkan ada sebagian orang justru merasa cak keberatan kalau langgar musola nak ngadukan acara tahun baru Islam. Sudahlah, jadilah maulid sama mi'raj, jadilah dosa banyak gini acara ni. Ya, subhanallah. Nah, sekali lagi ikhwan, ayo yang syabab terutama ummahat akhwat, apa yang kita berikan bisa untuk menyambut tahun baru Islam ini. Ya, dengan apa kita bisa lakukan, kita kerjakan, kita bikin, syiarkan, hidupkan. Ya, insyaallah kita dari PSM akan berusaha ke situ, dan saya mengajak ikhwan semua secara pribadi atau secara kelompok-kelompok kecil, musalla, majlis, madrasah. Ya, madrasah bikin banner. Jangan kita cuma bikin banner penerimaan murid baru. Murid bikin banner masalah Covid dibikin. Nah, tahun baru Islam ini madrasah. Ya, kalau sekolah umum ya habada. Kalau sekolah umum bukan madrasah mau bikin, terima kasih. Ya, karena mayoritas di Palembang terutama penduduk itu apa? Mayoritas mereka umat Islam. Jangan kita kalah sama Saperius. Ya, anak kalau ibas itu pergi situ, oh besar dia bikin banner kemarin. Selamat menyambut hari raya Idul Adha, walaupun kita tidak ada puluh terima kasih. Ya, istilahnya dia punya perhatian dengan agama kita, walaupun kita tidak harus seperti dia. Yang salah ya. Kita tidak harus seperti dia bikin juga kayak sama Natal, tidak. Artinya kok orang seperti itu dibikin. Nah, kita lebih berhak untuk membikin itu. Buatlah apa yang kita bisa bikin. Hidupkan syiar Islam menyambut tahun baru Islam ini. Ya. Bila pula ada film nonton bageng. Kan ada film juga kan? Hijrah Rasulullah. Kalau saya yang disalah itu hijrah Rasulullah, betul tak? Ya, bikin juga nonton bareng, nobar apa istilah kamu tuh? Ya, jangan nonton bolanya, nonton bola, nonton bageng, bikin juga. Ya, bikin bageng, badal isya, kumpulkan bila perlu, adakan ya makanan atau apa, hidupkan walhasil, berusaha gitu. Dan apa yang kita infakkan baik dalam harta, waktu dan tenaga, pikiran, itu ada nilai jihad di sisi Allah. Dan wallah ini menggembirakan hati Nabi. Kenapa? Maulud yang diangkat cerita siapa? Rasulullah. Isra Mi'raj Rasulullah. Sekarang 1 Muharram hijrahnya nih, tentang hijrah siapa? Rasulullah. Bahkan perjuangan yang luar biasa. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam ucapan beliau, laulal hijrah man tashara hadzal din. Kalau bukan karena hijrah yang aku dan sahabatku lakukan dan keluargaku lakukan, Islam tidak akan tersebar, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya ini suatu perkara yang besar. Yuk kita besarkan. Jangan kita melo medsos, melo TV dan berita-berita segala macam berita dah kita lalai. Tidak. Jangan sampai kita lalai. Yuk kita hidupkan, besarkan, adakan, buka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sisa 45 hari ini kita diberikan Allah kemampuan untuk mengisinya dengan sepenuhnya dengan ketaatan, tanpa ada suatu keburukan, kehilafan atau kemaksiatan, terutama na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menyambut tahun baru 1444 Hijriah dengan rasa cinta, rasa bangga sebagai seorang muslim, dan kita hidupkan syiar Islam ini insyaallah di lingkungan kita masing-masing. Ya, di lingkungan kita masing-masing, seperti maaf kita bikin kalau nak 17-an. Nah, 17-an tidak lama lagi kan 17-an. Ya, ngecat gapura setiap kampung sokongan, mudah-mudahan sekarang di kampung-kampung jamaah, kampung-kampung habaib, kampung-kampung umat Islam, gato-gato gitu, kampung jamaah, kampung muslim kalau nih. Yes, bikin itu. Pasang itu. Ya, banner atau apa menyambut tahun baru Islam, insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, habaib, hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maula lil Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala an.
Masih seputar tentang alamat taatul ghalab, tentang ketaatan ghalab yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kemarin sampai kepada bab sabar, bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pegang kitab halaman 76 bagian atas. Halaman 76 bagian atas. Was-sabru 'alal ada' alal ada'i ma'ujubullah, sabar untuk menunaikan, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sabar yang diwajibkan Allah, puasa, salat 5 waktu, itu semua akan berat bagi orang-orang yang merasakan berat. Tapi orang yang sudah dicintai Allah, dibukakan kenikmatan ibadah, hatinya dibersihkan Allah, pikirannya dibersihkan Allah, diberikan taufik, maka melaksanakan yang wajib ini tidak berat, tidak akan merasa berat melaksanakan yang wajib. Bahkan dia akan merasa kurang dengan menambahkan yang sunnah, menambahkan yang sunnah. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, nasihat dari saya dan kita semua, jadikanlah apa yang kita gawe ke selama ini, terutama yang wajib, yang wajib itu kalau baca, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan ini pada saya dan kita semua ikhwan, mudah-mudahan sampai kepada derajat ini merasakan yang wajib dari apapun ibadah itu adalah kebutuhan, bukan beban. Kalau kewajiban itu kesannya beban. Masih banyak uang kita kadang-kadang ketika lagi datang malas, datang capek, datang apa, pas semayang tuh rasanya berat, baru duduk lagi habis istirahat capek ngabual, tonton ngangatan, ya Allah lah dan yang kecepatnya. Nah semayang itu berat rasanya, beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW sudah datang waktu sholat langsung berkata kepada Bilal, arrihni ya Bilal, gembirakan aku wahai Bilal. Dengan apa? Dengarkan aku suara azan. Rasulullah mengatakan, waj'alni qurrata aini fis salat, aku jadikan qurratu ain, itu kegembiraan, kecintaanku ada pada letakkan pada salat. Nah, kita pengen ikhwan seperti orang-orang soleh itu, jangankan yang wajib. Kalau wajib itu sudah hal yang sudah lewat buat mereka. Yang sunnah mereka ngerasa butuh, sehingga kalau tinggal sunnah, kelewatan yang sunnah, mereka merasa suatu penyesalan. Jangankan tinggal, berkurang misalnya dia besok tahajud 11 rakaat, pas malam itu karena keterlambatan bangun dia cuma mampu melakukan 3 rakaat, itu penyesalannya luar biasa. Itu yang sunnah. Nyesel luar biasa dia akan seselin, dia akan hukum dirinya sendiri, atau dia akan kecam dirinya sendiri kenapa sampai terlambat. Nah, itu orang yang soleh mendapatkan seperti itu, kenikmatan yang seperti itu. Nah, kita pengen ikhwan minimal yang wajib jangan kita ngerasa beban. Yang wajib ada yang ngerasa benar-benar seakan-akan beban bagi dia, sehingga berat melaksanakannya. Digawekannya pun dengan sungkan galak, digawekannya pun dengan keadaan yang apa adanya. Yang penting sholat gitu ya. Yang penting sholat. Nah, kita tidak kepengen seperti itu. Kita pengen sholat dengan keadaan yang terbaik. Sholat dengan keadaan yang terbaik. Setelah nanti kita pernah mendengar istilah, istilah yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang awam yang kita lakukan ini boleh jadi di mata orang-orang muqarrabin, para salihin, para ulama yang saleh, aulia, itu seperti suatu keburukan. Paham maknanya? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan wong awam, yang wong awam macam itu ngasih suatu kebaikan, dipandangkan oleh orang-orang saleh itu suatu keburukan buat diri dia. Bukan untuk dia memandang ke kita, bukan, buat diri dia. Contoh, kita ikhwan, kita ini macam tadi saya katakan, kalau sudah mampu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu dengan pas-pasan, tak berjamaah, tidak dilanggar, terlambat pula waktunya. Apa juga itu? Alhamdulillah, anak tak pernah tinggal semayang walaupun terlambat. Anak tak pernah tinggal semayang walaupun terlambat. Kita ngasih ini suatu hasanat. Bandingkan sepulan itu tak semayang dia. Kadang dia sering tinggal sholat, tapi alhamdulillah anak tak pernah tinggal ke sholat walaupun terlambat. Bentuk sholat itu macam mana kalau kita tanya? Semayang di rumah. Maka semayang sunnah tak? Tidak. Praktek sunnah tak? Tidak. Penting semayang. Yang penting semayang. Ini hasanat, suatu kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang awam. Nah, orang ini melakukan seperti itu akan dipandang oleh orang yang lebih tinggi derajat dia dari ketaatan, akan memandang ini suatu keburukan. Siapa itu? Wong yang sholat dewean juga tapi tidak di akhir waktu, di awal waktu. Dia ngasuh yang akhir waktu ini melalaikan, dan ngasuh dia lebih baik. Padahal dia juga sholat dewean. Kadang di rumah pakai baju kaos sempol sholat sunnah pun tidak dilakukan, apalagi buru-buru pakai siwak, sholat sunnah pakai sunnah, enggak. Nah, kebaikan orang ini pun akan dipandang oleh orang yang melakukan sholat
dengan berjamaah walaupun di rumah. Bu, mayang tak berjamaah, awak galak ke majlis. Anak walaupun tak langgar, walaupun tak di masjid, berjamaah tak lepas. Dia ngerasa lebih bagus dari yang bawah tadi. Yang pada semain juga di rumah berjamaah sama anaknya, saya sempong. Main sunnah tak pakai sunnah pakai apa, penting sholat berjamaah. Nah, orang yang melihat ini, yang sholat berjamaah ini, orang yang lebih tinggi lagi, yang sholat berjamaahnya di awal waktu di masjid misalnya, walaupun dia datang ke masjid sholat berjamaahnya dengan tanpa dia sholat sunnah, tanpa praktik sunnah, sholat pun di belakang, tidak di sop depan, akan mengatakan aku lebih afdal, apa sembahyang jamaah di rumah, itu disuruh ke masjid. Walaupun dia di masjid dewek, sholatnya di belakang. Ya, kadang-kadang komat baru masuk masjid, sholat sunnah tidak juga. Tapi dia ngasih lebih. Terus tingkat ke naik ke atas, sampailah nanti orang yang sholat di masjid dengan pakai pakaian sholat, ya, dia sholat di sop depan, sholat di sop depan, tapi mungkin dia tidak pakai siwak, akan masih dipandang itu suatu keburukan bagi orang yang perhatian dengan sop depan, dengan pakai minyak wangi, dengan pakai rida, dengan pakai siwak. Dia akan memandang yang sudah sembahyang di masjid itu masih dianggapnya buruk. Artinya kalau dia ngawi ke seperti itu, tetapi hasanat kalau pandang orang yang lebih cerdik, yang hebat, maka dianggap buruk. Macam kalau urusan dunia, kita dagang kecil, kalau untung 15.000 sehari, woi senang hati. Ini orang yang punya penghasilan 150, dah dianggapnya apa-apa. Yang punya penghasilan 150.000 sehari, dipandang oleh yang punya penghasilan 1 juta, dah kata apa-apanya. Yang penghasilan 1 juta dengan orang penghasilan 10 juta, kata apa-apanya. Yang 10 juta nih dengan penghasilan orang setiap hari pacak masuk sampai belasan, 20-30 juta, kata apa-apanya juga. Sampai ke pojok. Sampai yang punya penghasilan mungkin ada manusia zaman sekarang, setiap hari pacak masuk ratusan juta ke rekening dia. Yang 15 berapa lah artinya buat dia? 150.000. 15 juta, 150 juta pun kata nilai hak ada. Nah, untuk dunia seperti itu, hasanat dalam urusan akhirat pun demikian. Nah, kita sabar ikhwan, kalau pacak naudzubillah, ini pun sering kami tanamkan kepada para santri di pondok pesantren, macam wirid, zikir, salat sunnah itu bukan tertib pondok. Ya, itu bukan tertib pondok, itu bukan peraturan pondok, tapi itu adalah suatu kebutuhan seorang muslim. Jadi dimanapun kamu, nak di pondok, nak di luar pondok, harus jalankan itu. Bahkan fadlullah, kami pun yang sudah ustadz ini pun tetap butuh dengan wirid dan tidak akan pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan darurat, dan itu pun berusaha untuk mengqadanya. Macam kita punya majlis bainal isya'ain, majlis biasa ada majlis, kita punya wirid badal asar, baca waqiah, baca hizbul bahar, habis maghrib biasa baca rotib haddad, baca rotib ini, karena majlis kan berbenturan dengan majlis. Ya sudah, kapan kita lepaskan apa godok, kita godok pas sampai di rumah digodok, kadang-kadang lagi di jalan kita godok. Jadikan ikhwan rahimakumullah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun jadikan itu suatu kebutuhan, suatu kebutuhan kita pada Allah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai naudzubillah kalau hari ini kita masih ngerasa beban. Ya, contoh santri di pondok, kalau yang memang kelihatan lillahi ta'ala istiqomah, diinjuk aturan yang dengan pelanggaran akan dihukum, dengan tidak ada peraturan, dia cak itulah dia. Ada ustaz kata ustaz, cak itulah dia. Beda kalau yang kita masih karena terpaksa, karena nggak beban, ada hukuman dipajang, bakal dihukum, dia baguskan dirinya. Ketika tidak ada hukuman, dia akan lepas daripada kebaikan tersebut. Ada ustaz dia jadi orang baik, kata ustaz dia jadi naudzubillah min dzalik. Nah, karena dia apa? Bukan ngerasa suatu kebutuhan. Mari ikhwan rahimakumullah, termasuk majlis taklim. Majlis taklim pun tanamkan pada diri kita adalah suatu kebutuhan. Bukan dari segi butuh ilmu saja, tapi butuh maghfirah, butuh ampunan dosa kita dapatkan lewat majlis taklim. Mungkin istighfar kita tidak diterima Allah, tapi lewat majlis Allah janjikan mukaffiratul dzunub, ngampuni dosa. Kita ngampun pahala susah, nak solat banyak tidak bisa. Dengan majlis taklim kita dapatkan lumbukan pahala dan bermacam kebaikan Allah berikan. Allah berikan dengan bermacam kebaikan. Makanya saya sampaikan kepada beberapa ikhwan, kita barusan kemarin 3 hall Habib hadir. Hall hari Sabtu, hall Sabtu petang, hall hari Minggu. Ini 3 kok bukan pilihan. Uang ini jadi pilihan. Anak hadir yang sana belah, anak hadir nak sana belah. Bukan pilihan. Ini kau ambil galau 3-3-nya hall ini. Selagi kau mampu, tidak ada udzur syar'i, jangan kau tinggalkan. Nah, dong jadi pilihan. Jadi pilihan. Kita tahlil 3 hari pergi terus. Ya, kalau tahlil 3 hari pergi terus. 7 kita pergi lagi, 40 pergi lagi.
Nah, hall 3 hari ni kemarin kita lewati, itu bukan pilihan nak milih yang mana nanti. Aku nak pergi hall Abi Umar orang sudah anak nak pergi sana Itu pergi mana? Bukan. Ikhwan rahimakumullah, tiga-tiganya hadiri kalau kita mampu. Kecuali ada udzur. Sebagaimana hidangan yang kita mendapatkan ni, mungkin yang pergi tiga-tiganya, ya. Di BBC nasi, ya dengan lauknya, cara lauknya. Di Habib Umar, Ibu Ali Badihid, mutabak. Di Habib Umar bin Ahmad Syahab, nasi dengan bentuknya yang lain lagi. Nah, seperti itulah pemberian Allah. Apa yang Allah berikan di hall Habib Umar, boleh jadi tidak ada di hall hari Sabtu. Apa yang Allah berikan di Kenduruan, boleh jadi tidak dapatkan di siang hari Sabtu di BBC. Jadi kerja yang mana yang lebih tepat untuk kita, yang mana yang mungkin lebih manfaat untuk kita hadiri dengan cara yang baik, dengan adab, dengan akhlak, dengan niat yang soleha. Dan juga bukan perwakilan. Ini minta maaf, banyak orang pasang. Anaknya kok pasang, Ustaz. Jadi anak-anak biar suruh pergi. Nah, anak yang dapat. Ya, kalau lokat dapat dunia kita tak mewakilkan. Pergi galau, kalau pacak dapat galau. Nah, ini suatu kesalahan termasuk. Ya, jadikan kebutuhan. Kebaikan itu jadikan suatu kebutuhan. Pergi hall jadikan kebutuhan. Pergi majlis jadikan kebutuhan. Solat berjamaah ke masjid musola jadikan kebutuhan. Macam wirid apa yang kita bahas jadikan itu suatu kebutuhan. Na'udzubillah, jangan sampai kita yang sudah umur sudah Masya Allah sudah pucuk 30, 40 masih ngasuh beban. Solat ngasuh beban, puasa ngasuh beban, segala macam ngasuh beban. Nah, disinilah balik kepada bab ini, sabar untuk menjalankan apa yang diwajibkan Allah. Sabar. Kadang-kadang dalam keadaan ngantuk, capek, hujan, lampu gelap pula nak solat subuh tu. Gerimis kecil, masih pacak kita ke masjid, masih pacak kalanggar. Nah, dicoba oleh Allah. Sabar tak kita menunaikan ini semua. Butuh kesabaran. Ketika kita dalam keadaan sakit, terutama, tetap Allah wajibkan seperti solat. Kita tahu solat tidak pernah ada keringanan kecuali kalau akal kita sudah tak kata lagi. Kalau akal kita kata lagi, ya sudah, kita tak sana. Sekarang dalam kondisi sakit, itu juga butuh kesabaran. Mungkin kita harus ke kamar mandi, nak wudu, nak apa tu. Katakanlah kita sakit, badan beng tak kuat berjalan, bukan ada perban, bukan ada impus, bukan apa. Nak ke kamar mandi tu, kita harus sabar. Dan orang dalam kita juga harus sabar. Anak bini kita ni harus sabar. Yang abang yang sakit atau ibu yang sakit ni, kadang-kadang anaknya tak sabar. Pas ibunya ngomong, nah azan, aku pengen semayang dulu. Sudah bu, jangan maksa ke diri ibu tu. Ibu tu lagi sakit. Allah juga tahu. Ibu lagi uzur. Mak yang pengen solat, anak yang juga uzur. Uzur anak itu. Anaknya sudah uzur, gakal. Tak ngerti hukum. Mak kau semangat pengen solat. Dia nggak repot gini ngurus yang macam itu. La ilaha illallah. Ya. Taib ikhwan rahimakumullah. Sabar dan menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengaji nih. Kalau antum lihat bagaimana kesabaran yang harus dimiliki oleh mereka. Walaupun juga naik pesawat, naik pesawat capek ikhwan 9 jam. Naik pesawat itu 9 jam capek, yang model galak kencing terus kebelet. Nak tegak kamu mandi kecil, nah mini ngantri pula. Belum lagi nak nyaga, repot Masya Allah. Itu baru perjalanannya, belum pas ibadahnya, belum lagi kalau musim panasnya, desek-desekannya, capek semua. Bulu kesabaran. La ilaha illallah, innallaha ma'as sabirin. Was-sabru amma haramallah. Nah, ini lebih berat. Sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, dari segala yang diharamkan Allah. Apalagi urusan-urusan keledatan dunia ini, banyak yang diharamkan oleh Allah. Rasul pun mengatakan dalam hadisnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana Nabi Rasul mengatakan khuffatul jannah bil makarim wa khuffatun nar bis syahawat, kata Rasulullah. Surga itu dikelilingi dengan apa yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Neraka itu dikelilingi oleh apa yang didemeni oleh hawa nafsu kita. Nak masuk surga, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh itu, banyak yang dilarang. Tapi yang lezat kalau yang lemah di hawa nafsu kita, maaf, naudzubillah min dzalik, namanya berzina mata, zina seterusnya. Makan makanan yang diharamkan Allah, nerima duit bunga, nyogok segala macam yang diharamkan Allah, segala macam. Itu mengelilingi surga. Kalau kita bisa tembus kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka sebaliknya. Neraka dengan apa yang kita tak demeni oleh hawa nafsu kita. Kita harus bisa menahan diri kita. Sabar dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasul pun mengatakan kepada kita banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, dunia ini dunia tempat kita darul imtihan, tempat kita dicoba oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya tabarakalladzi bi yadihi malakutu, tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati kita ini sebagai suatu uji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada bisnis-bisnis yang menggiurkan, dapat untung banyak sekian persen. Ya, duduk manis dapat sekian persen, deposito ke sini dapat sekian persen. Duduk manis kita dapat untung besar. Nafsu kita pengen mendapatkan itu, tapi syariat ngomong tak boleh, haram. Kalau yang tak sabar, cari solusi. Coba cari ustaz yang kira pacak ngunjuk ke boleh. Carinya ustaz yang pacak ngatakan boleh, muter. Pas dapat, oh masya Allah dia, senang hati. Na'udzubillah min dzalik. Sabar dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan nyentuh duit riba. Hati-hati, maaf kalau ada yang melakukan ini atau pernah menjalankannya atau pernah menjadi seorang yang memang melakukannya ni kan. Jadi dia yang tukangnya. Ya, koperasi keliling itu. Terjerit ujungnya. Ujungnya itu terjerit. Haram itu. Ya, pinjam berapa, berbunga berapa. Hati-hati ikhwan. Ya, nak melok kredit ini, kredit itu perhatikan. Bertanya Ustaz, hukumnya boleh apa tidak? Kredit itu boleh jadi boleh. Ya, seperti pelajari caranya bagaimana. Jangan kita pengen dapat kekayaan yang cepat. Sekarang ini orang pengen instan, segala macam pengen dapat cepat tanpa mau banyak berusaha. Pengen duduk manis goyang-goyang kaki dapat duit, nyantai ngoling dapat. Sekarang subhanallah, sekarang udah aneh. Uang untuk berikhtiar nyari duit yang susah-susah itu sudah terhapuskan. Sekarang duduk nyantai baik. Bingung kita tentang keadaan ini sekarang, ajaib. Nah, kita perlu pelajari boleh apa tidak. Boleh apa tidak, hal ini dihalalkan apa tidak. Kalau sampai baru mencapai batasan, oh ini halal, tanya lagi cara punya para aulia para salihin, halal ada berkahnya tidak? Ada halal tapi tidak ada berkah. Kita percayakan halalan thayyibah mubarakah, halalnya bersih, bagus dan berkah. Kalau halal baik sebatas hukum fikih mengatakan halal, tapi kalau kita tanya ulama tasawuf mengatakan oh jangan, itu tidak kata berkahnya. Halal tapi tidak kata berkahnya. Macam kita ngambil untung banyak-banyak boleh, tapi kalau tujuan ngambil untung banyak-banyak daripada perdagangan yang kita lakukan, itu akan cuma menimbulkan rasa tomak pada diri kita, rasa hasut sama perdagangan dengan orang lain. Yang mending tak usah, ya ambil sedikit tapi berkah, tapi selamat dari penyakit tomak tadi. Na'udzubillah. Tayyib, ma'asyal ahbab hadirin rahimakumullah. Wasabru ala ma haramallah wa ala ma talaka Allah bihi, dan apa yang Allah timpakan kepada kau dari musibah, nak sabar. Ya, sering kami sampaikan Gusti Muhammad alaihi Allah bin Abdullah bin Ali rahimahullah alaihi sahih. Itu jelas-jelas ya, kalau orang kepada siapapun kata Imam Muhammad itu disuruh untuk sabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Sabar dengan serta dengan ridha, ikhlas dengan cobaan Allah, maka di situ kai tuhmat wa tujar, engkau akan dipuji oleh Allah dan akan mendapatkan ganjaran dengan musibah tersebut. Allahumma hjurna fi musibati. Dalam doa yang kita minta, ya Allah berikan aku ganjaran atas musibah yang aku dapatkan ini. Untuk siapa? Orang yang ikhlas nerima dengan apa yang Allah timpakan dari musibah, baik itu pada dirinya sendiri atau kepada anak istri, keluarganya, yang mana dia pun ikut merasakan capeknya, sakitnya, letihnya dan susahnya. Ini musibah seperti ini sabar, dan Allah telah menjanjikan untuk umat Rasulullah SAW atas musibah seperti ini, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita ridha, ma baina isnain aw kilahuma, antara dua ini atau dua-duanya kita dapatkan apa? Mukaffiratul dzunub, atau Allah mengangkat derajat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada sebagian uang daripada umatku ini, kata Rasulullah, telah disiapkan Allah kedudukan yang tinggi di surganya Allah. Dia tidak mencapai itu kedudukan dengan banyaknya solat, dan dia tidak capai kedudukan itu dengan banyak puasa. Tidak boleh dia capai kedudukan dengan berjihad, tapi dia dapatkan dengan ikhlas, ridha ketika mendapatkan cobaan dari Allah yang ditimpakan kepadanya. Dia capai itu kedudukan yang sangat tinggi. Ini magam sabar luar biasa kan. Magam sabar. Nabi ulul azmi itu manusia yang paling terhebat sealam jagat sepanjang zaman. Dari semenjak Allah turunkan Nabi Adam sampai hari kiamat, ya, manusia sekian miliar, sekian banyak disaring lagi, jadi muncullah situ orang soleh, sampailah muncul para nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul disaring lagi, muncullah 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi rasul yang terbaik, di bahasa kita the best of the best, ya,
Orang yang terpilih dari yang terpilih dan yang terpilih. Sampai dari 25 tersebut dipilih lagi 5 nabi yang terbaik. Kenapa mereka yang 5 terbaik, yang terhebat? Nabi Uluzmi, ulama sepakat karena kesabaran yang mereka miliki lebih daripada yang lain. Bukan nabi yang tidak sabar, tapi cobaan yang lebih besar mereka dapatkan untuk 5 nabi ini. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh AS. Cobaan yang luar biasa, kesabaran yang lebih mereka miliki. Ya, dengan kehebatan itu mereka mendapatkan kedudukan yang lebih dengan magam ulul azmi. Dari kesabaran tersebut mereka dapat. Nah, sabar menghadapi wong lebih hebat lagi. Musibah itu banyak, ikhwan. Ya, kadang-kadang bukan cuma kalau penyakit, kita bukan gampang kan. Nauzubillah min dzalik, Allah rafa'nal bala. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai diinjak cobaan. Maka dalam doa kita sering berdoa, Allah menja'al abidak ihsan la abid imtihan. Allah menja'alni abidak, Allah menja'alna, kalau kita memahami abidak ihsan la abid imtihan. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu kau perlakukan dengan kebaikan-kebaikan, bukan yang kau beri cobaan-cobaan. Bukan kita tak galak dicoba Allah, kita takut kita tak mampu, cuma kita husnuzan billah, husnuzan sangat baik kepada Allah, karena Allah pernah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. InsyaAllah, kalaupun datang cobaan datang kepada kita, pasti Allah berikan kemampuan kita untuk bisa menerima cobaan tersebut. Dan mungkin Allah akan zalim kepada kita, memberikan cobaan di luar kemampuan kita, tapi kita tetap berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami perkara yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Nah, kalau kita rindu Allah, yakin husnuzan, Allah pasti mampu ke kita. Allah pasti mampu ke kita untuk melewati hal tersebut. Imam Abdullah Haddad mengatakan juga, ikhwan, untuk musibah apapun, yakin ikhwan dengan husnuzan, sambil berdoa juga bahwasanya apapun muskilah itu akan lewat, akan berlalu. Imam Haddad mengatakan, innan nawaib kas-sahaib tanjali. Innan nawaib kas-sahaib tanjali. Sesungguhnya kesusahan itu bagaikan awan. Antum pernah lihat awan mantap? Dah, awan pasti berjalan, bahkan pasti berlalu. Kadang-kadang kita saksikan awan itu begitu kencang jalannya, ada yang lambat tapi bergeser. Nah, begitulah juga dengan cobaan yang Allah berikan. Ya, pasti akan berlalu, pasti akan selesai. Sampai puncaknya selesai itu dengan kematian boleh jadi. Ya, dengan kematian selesai. Ya, nah ini kesabaran kita dengan apa yang Allah timpakan. Kesabaran itu banyak, ikhwan, yang kita yang jelas tidak pernah meminta untuk dicoba oleh Allah, tapi ketika Allah mencoba kepada kita, maka kita kembali juga kepada Allah minta pertolongan. Kadang-kadang cobaan bukan dari mana-mana, dari anak bini kita, dari laki kita, ya, dari mantu kita, dari dulu kita, dari mertua kita, dari orang sekitar kita. Dan itu sudah dialami Rasulullah. Yang mengganggu Rasulullah bukan orang lain, tetangganya dewek. Yang mengganggu Rasulullah bukan orang lain, pamannya dewek. Yang kita boleh jadi mengalami hal yang seperti itu. Dalam kebaikan kita pun kadang-kadang mengalami macam-macam cobaan. Ya, termasuklah sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan beliau hijrah itu dengan begitu banyak kepahitan, kesulitan, nyawa dia terancam, lari ke dalam menyelamatkan agama, membawa dirinya untuk menyelamatkan agama dari sampai dikejar musuh, disayembarakan. Rasul sampai beliau harus lari sembunyi di gua Thur, menyelamatkan dirinya. Capek perjalanan bukan sebentar. Panas kepanasan, siang siang kepanasan, malam kedinginan. Sampai beliau kehabisan bekal. Pikirkan ya, kawan. Ini sejarah Rasulullah luar biasa dalam hijrah ini. Ya, cobaan dari Allah. Tapi kalau kita boleh ngomong, seandainya kita boleh ngomong, ya Allah, ngapa tak kau pindah ke Nabi itu seperti kau mengisra mi'rajkan beliau. Kali Isra Mi'raj dengan digiring oleh malaikat, dikawal malaikat dengan naik buruk, pindah dari tempat ke tempat yang luar biasa. Tapi ketika ini Rasulullah dicoba oleh Allah dengan butuh kesabaran. Dipindahkan dengan harus berjalan, harus dalam keadaan ketakutan dikejar musuh, harus dalam keadaan merasakan lapar, haus, kehilangan bekal, habis bekal, panas, terik, tidur dalam gua. Pikir ikhwan, dalam gua, bukan lemak, gelap, dalam keadaan yang Masya Allah. Bahkan gua itu kita dengar sejarahnya, banyak binatang-binatang yang berbisa. Beliau beberapa hari di situ, bekal makanan dikirim oleh putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Syaimah radhiyallahu ta'ala anha. Putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Masya Allah memang terdidik dengan gagah, punya kemampuan. Dia yang manjat bukit itu untuk mengantarkan bekal untuk abahnya sama Rasulullah. Ya, luar biasa. Beliau pun ikut sabar. Saya bahkan harus bersabar. Kesabaran luar biasa yang dialami oleh mereka para sahabat Rasulullah. Sebelum hijrah bagaimana mereka ditindas, mereka dizalimi, bahkan sampai nyawa mereka pun tergadaikan untuk
Islam. Ketika mereka sudah, sebagian sahabat tadi itu pun sempat pengen berperang, dan ngerasa sudah punya kekuatan. Sayyidina Umar sudah bersama Rasulullah, Sayyidina Hamzah sudah bersama Rasulullah, sahabat sudah banyak. Ketika tahun pertama itu umat Islam pun sudah banyak. Hijrah Rasulullah di Madinah, umat Islam sudah mencapai lebih dari 2.000 orang. Banyak penduduk Muslim di Madinah pun banyak, belum yang hijrah dari Mekah. Mereka langsung minta, ya Rasulullah, kita perangi mereka. Kata Rasul, sabar, belum ada perintah. Sekarang masih harus sabar seperti di Mekah. Barulah tahun kedua Hijriah baru terjadi perperangan dan perperangan. Wah, kata ikhwan rahimani rahimakumullah. Sabar, sabar, terutama yang paling berat seperti yang kita sudah sampaikan, menghadapi yang haram. Kadang-kadang berdagang, ada peluang untuk nipu, ada peluang untuk mudi ke, sabar. Kalau kita tidak sabar, ya sudah, tercoba dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cobaan, nasihat buat siapapun kita yang mungkin mengalami, terutama seperti seorang istri mengalami punya laki yang tidak ada kenikmatan hidup sama dia, atau sebaliknya seorang suami yang punya bini yang tidak ada kenikmatan hidup bersama, sabar. Jangan cepat-cepat, apalagi maaf yang hantum yang perempuan, jangan langsung cepat-cepat memutuskan untuk pisah. Untuk pisah, kecuali kalau naudzubillah kita di KDRT, dizalimi, dizalimi. Kalau tidak, sabar baik. Sabar, laki juga sabar ngadepi bini yang mungkin tidak menyenangkan. Karena sabar dalam agama ini dapat kedudukan yang tinggi luar biasa. Orang akan dapat kedudukan tinggi yang luar biasa. Masyaallah habab hadirin rahimakumullah. Kemudian wasiqatu birizq, termasuk ketaatan hati yang harus kita miliki dan minta sama Allah dan Allah berikan. As-siqa birizq, keyakinan tentang rezeki yang Allah berikan. Ini balik juga kepada bab tawakal dan bab i'timad kepada Allah. Rezeki itu jangan Allah ikhwani. Balik juga nanti di sini kita dicoba oleh Allah. Apakah kita akan menerobos batasan-batasan diharamkan oleh Allah, atau kita akan bersabar dengan apa yang Allah berikan. Thiqah, yakin dengan rezeki tangan Allah. Tanamkan nasihat buat diri saya, kita semua ikhwan. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Siapapun di muka bumi Allah ini, nak manusia, nak dia jin, nak dia hewan, nak dia apapun binatang jenis apapun yang ada melata, yang ada di muka bumi Allah, baik yang ada di lautan atau yang terbang di langit ataupun yang berjalan merangkak di muka bumi atau yang ada di bawah tanah, semuanya sudah diberikan Allah jatah rezeki masing-masing. Yakin kan ikhwan? Dan kalau kita yakin dengan ini, kita tidak akan pernah mengatakan rezeki aku dipatok ayam, rezeki aku dimbek si fulan, rezeki aku dimbek si fulan. Tidak akan pernah orang mengambil rezeki yang kau sudah dicatatkan Allah waktu kau sudah berada di perut umimu 4 bulan. Ketika kita berada 4 bulan di perut umi kita, disetiapkan ruh ke perut umi kita untuk kita, dituliskan di situ berapa banyak rezekinya kita, ajal kita termasuk orang beruntung atau yang merugi, itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, kalau kita yakin dengan ini ikhwan rahimakumullah, maka kita akan menerima apa yang Allah berikan dengan keyakinan. Bukan berarti nanti jangan salah pula, sudahlah rezeki itu kakek didatangkan Allah, tidak usah begawe, tidak usah kita berusaha, itulah salah jelas. Contoh kita Rasulullah, Nabi tidak pernah ngomong macam itu, Nabi tidak pernah memerintahkan seperti itu. Nabi nyuruh bahkan bekerja. Al-harakah barakah, wong yang mau bergerak dia akan dapat keberkahan. Kalau duduk manis tidak, walaupun kita yakin kalau sudah bagi rezeki pasti datang. Alladzi qasim lak hasil ladik, alladzi lagarik la yati ilaik, kata Imam Haddad, yang bagian kau pasti nyampe ke kau, yang bukan bagian kau tidak bakal nyampe ke kau walaupun kau kejar lah mana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini kita ikrarkan terus, termasuk dalam bab rezeki juga ikhwan. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang mampu mencegah apa yang akan Allah berikan kepada kita, termasuk masalah rezeki. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang mampu mendatangkan suatu itu rezeki termasuk dalamnya untuk kita kalau Allah tidak mau memberikan. Nah, kalau orang punya keimanan, ilmu, iman, dia tidak akan pernah mengatakan gagasi pula anda jadi dapat untung. Pas terlambat nih, sudah janjian jam 9 sambung tadi itu, kebetulan karena mogok, karena kawan lambat nyemput, karena apalah, misalnya dia terlambat, akhirnya menjanjikan tadi nunggu sampai setengah jam tidak datang, sudah balik dia. Teleponnya alafu dah jadi, anda nungguin tidak datang, jadi tidak jadi. Wah, langsung mentak ngambul dia, marah-marah. Gara-gara bini lah dia habisnya kata, kamu ni pula jadi lambat kali aku, hanya aku dah jalan. Tidak. Rezeki itu sudah ditentukan
Allah. Kalau punya kita pasti buat kita. Tak ada kemananya. Nah, jangan pernah percaya ikhwan, naudzubillah min dzalik, termasuk sesuatu yang akan mengiring kepada kesyirikan. Ya, rezeki kau tu dikunci wong. Mana ni sepi terus. Anak pernah kemarin tu memang ada banyu depan toko anak. Nah, mulai. Ketemu kawan sebelah, mana si pula? Oh, anak nyingok ni, anak tu ada nyiram-nyiram depan toko ente. Nambah dia. Datang orang pintar. Nah, datang kepada orang pintar. Dapatlah info, orang pintar, rezeki kamu tu dikunci wong. Jodoh kau dikunci wong. Ada juga jodoh dikunci wong. Nah, kalau orang yang datang orang pintar, berarti yang datang ni pintar apa bodoh? Bodoh. Iya. Kalau dia sudah pintar, tak bakal datang orang pintar. Namun juga dia bengak. Dia bodoh. Mana datang orang pintar, yang jangan pintar. Ternyata pintar itu tak pintar. Nah, jangan marah kalau kau ni bengak. Kau dah idokun. Dia tu pintar. Berarti kau ni bengak. Jangan marah apa. Kau kan datang orang pintar. Kalau kau ngasap pintar, tak bakal kau datang ke orang pintar tadi. Nah, ini naudzubillah, hati-hati ikhwan. Ummahat, akhwat. Jangan pernah percaya kalau jodoh dikunci. Ya, jodoh itu tak pernah dikunci, rezeki tak pernah dikunci. Cuma memang bukan bagian kita. Yo ustaz, lah 7 budak lanang. Minang anak kami sudah nak berjadian, tak jadi terus. Yang pedagang itu juga. Yo ustaz, lah seminggu lebih ni orang nak berjanji sama tak jadi terus. Uji orang ada yang ngunci. Ada yang ngunci. Ya wajar betul kalau itu kunci paling orang. Ya. Nah, nak percaya macam hati-hati. Tidak, ikhwan, rezeki di tangan Allah. Yakin. Yang penting itu ikhtiar, berdoa. Apa anjuran Rasulullah, jalankan. Dan kalau percaya, jangan dijadikan tujuan. Nabi nyuruh kita solat duha, lakukan. Nabi nyuruh kita baca surah Waqiah, lakukan. Walaupun jangan dijadikan tujuan. Walaupun itu kita percaya. Ini sudah sering saya sampaikan. Ada orang solat duha karena menganggap rezeki lancar. Ada orang baca Waqiah karena menganggap rezeki lancar. Apa dikatakan orang ini salah? Tidak. Bahkan kita angkat jempol 2, berarti kau ini percaya dengan Nabi. Kau tahu duha itu mendatangkan rezeki dari siapa? Rasulullah. Kau tahu Waqiah mendatangkan rezeki dari siapa? Rasulullah. Berarti kau ini Masya Allah percaya sama Rasulullah. Jangan kita patahkan kau ini percuma. Baik semayang duha ngejar rezeki. Nak ngap rezeki semayang duha, kau nak macam Waqiah untuk biar rezeki kau. Nah, Rasulullah ngajari aku. Apa kau nak protes? Ya, cuma lama-lama kita harus berubah. Ya, tidak kita lakukan itu karena mengharap kecuali untuk dekat sama Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ummahat, akhwat, jangan pernah kita mengatakan anak kita tak jadi kahwin kerana dia ambil wang jodohnya, tak kata. Kita berdagang tak jadi berlakuan. Ya, sudah nak berjadian, nak jual tanah tak jadi, ambil wang. Tak, rezeki tidak bakal, demi Allah tak bakal dia ambil wang. Jodoh tidak bakal dia ambil wang. Kenapa? Sudah dijatahkan Allah. Kalau memang tidak jadi, berarti memang bukan rezeki kita. Alladhi hasil ladaik, kata Imam, alladhi gusimlak hasil ladaik, yang kau bagian kau sudah dimiliki Allah, pasti nyampe. Tak bakal ada orang pacak menghalanginya. Yakin ke itu? Alladhi la ghairik la yasir lak, yang bukan bagian kau tak bakal nyampe ke kau. Mukalah kau bikinlah jebakan Batman sebanyak idak, biar datang ke kau rezeki kita, tak bakal dapat. Rugi lagi ada. Tapi kalau sudah bagian kau, duduk mana sih masih dah datang, masih dah dapat. Dan kita tak tahu juga. Kadang-kadang rezeki kita datang bukan dari hasil yang kita dapat. Ya, nenek cerita sama antum, ada budak ini berdagang, ya, dia ini ustaz juga sebenarnya, ustaz. Dari sebelum jadi ustaz, dia mulai berdagang. Dia berharap rezeki tadi dari situ. Sebenarnya kita kurang demen kalau santri mulai berdagang. Jadi pas berdagang, singkat cerita Habaib, akhirnya rekan-rekan bisnis banyak berhutang sama dia, ditagih, tidak baca mayar galau. Nyangkutlah sini sekian juta, sini sekian juta, sini sekian juta duit tadi tu. Nah, akhirnya dia datang kepada seorang guru dia, ngomonglah tentang hal tadi. Akhirnya subhanallah, gurunya tahu tentang orang yang punya hutang tadi, dan ini lagi punya kebutuhan, sampai ngadu ke guru tadi. Dah juga, ya sudah, bismillah, berapa hutang semalam, berapa hutang pulang, kaget aku cari ke duit zakat, bayar ke si fulan tadi untuk bayar hutang dia kepada kau. Akhirnya dapat duit dari rezeki. Dari mana dia dapat rezeki tadi? Bukan lewat dagang dia tadi, lewat orang lain yang tidak ada bisnis yang sama, lewat ustaz tadi yang menyai ke duit zakat untuk melunasi uang hutang tadi, dapat 2 poin ustaz ini. Kalau ustaz tadi langsung nolong dia baik, dapat 1 poin. Tapi nolong orang yang punya hutang, lepas dari hutang, dan dia dapat hajatnya, duit dia dah dapat. Dari mana dapat? Apa dari perdagangan tadi? Tidak.
Ya, berdagang ni malah nyangkut duit dia. Malahnya nyangkut. Duduk sedengat sama ustaz itu sejam, 2 jam lah katakanlah. Dapat hajat dia. Berdagang berbulan-bulan dapat untung, tidak. Sisip duit hilang. Nah, rezeki Allah yang ngatur. Ya, kita tak tahu ikhwan yang mana yang baik buat kita, kita tak tahu. Yang penting hidup jalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, jangan melanggar syariat Allah dan Rasul. Insyaallah hidup kita berkah. Ya, insyaallah berkah al-harakah barakah. Ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alayna tawbah واستر من عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله والصحب عبادة الصحب والحمد لله. فاتح وقوم صلى الله حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفته والمنه رسول صالح صلى الله عليه وسلم اشتر وجوبنا يشوف قربنا ويقضي حج الدنيا والآخرة ثم لن يد الشفاء من كل الأمر رسول صلى سيد محمد بن نوح الحداد والشريفة فاطمة بنت حيدر الجفري وكل من أوصل بشفاء أخينا سليمان بن عبد المجيد وأخينا علي مس رحمة وكل من أوصل بشفاء من إخوان أصحاب الرحمن الله يشفيهم شفاء عاجلا سبحان الله يرزقون على علم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Antum juga ikhwan, masalah rezeki ini sering kali kalau ada gahwo yang di depan dia uang ngoper sekali lewat datang lagi ngoper lagi pas sudah dia ngoper lagi habis gahwo 7 kali lewat depan dia 7 kali dipegang oleh dia, tak dapat dia. Ngapa? Orang di ujung dapat, dia dapat. Subhanallah. Rezeki orang juga tadi. Sering kan ngalamin jadi. Oh iya kita lagi ke. Orang dapat pas kita habis. Subhanallah. Kata rezeki Allah yang wallahi nak tercekal gelas tu 7 kali pegang. Tapi tak sampai ke mulut inti. Ada sudah terpegang. Minum senggol wong tumpah lah tumpah basah pula Allah yang ngatur Allah yang ngatur. Kalau kita potong masa panjang yang luar biasa. Subhanallah wallahu a'lam. Alafu ya Allah.